Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan kedua dan sekaligus kita akan bahas pertemuan ketiga ya, karena masih berkesinambungan. Itu tentang supervised learning. Khususnya kita akan bahas di klasifikasinya dulu ya. Nanti ada regresi dan clustering, tapi di pertemuan kali ini kita fokus ke klasifikasinya dulu. Jadi setelah yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, itu tipe-tipe machine learning ya, itu kan ada supervised sama unsupervised learning. Jadi yang akan kita fokuskan itu di supervised learningnya dulu, kedepannya baru unsupervised learning. Kita akan bahas dulu definisi dari supervised learning. Supervised learning atau pembelajaran terawasi ya kalau bahasa Indonesianya. Ini merupakan jenis machine learning dengan melibatkan pelatihan model menggunakan data yang sudah diberi label. Nah, jadi untuk pemilihan algoritmanya ketika kita ingin mengimplementasikan machine learning di data yang kita punya, itu kita harus melihat kembali data yang kita punya atau data yang akan kita gunakan itu data yang sudah berlabel atau belum berlabel. Nah, kalau datanya ini sudah punya label sendiri, misalnya kalian menemukan data ada positif, negatif, netral. Nah, itu kan sudah ada datanya ya. Jadi data yang sudah diberi label itu cocoknya menggunakan supervised learning. Nanti supervised learningnya punya beberapa algoritma yang bisa kalian pilih sesuai dengan data yang kalian punya. Setiap contoh dalam data pelatihan memiliki input dan output yang diketahui. Nah, ini maksud definisi dari data yang sudah diberi label tadi ya. Tujuan supervised learning adalah mempelajari hubungan atau fungsi yang menghubungkan input dengan output. Jadi model dapat membuat prediksi akurat untuk data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, jadi kita implementasinya kan kita sudah menginputkan data di dalam machine learning kita. Ketika ada data baru ini kan kita tidak tahu ya dia ini labelnya apa. Nah, maka dari itu kita harus menerapkan algoritma apa yang cocok supaya data baru tadi itu ketika dimasukkan ke machine learning itu bisa diberi label yang akurat, terprediksi. Lanjut, supervised learning bisa diibaratkan seperti seorang guru yang mengajarkan murid dengan cara menyelesaikan tugas tertentu. Mesin atau komputer berperan sebagai murid yang belajar dari contoh-contoh yang diberikan oleh guru, yaitu data yang sudah diberi label dengan benar. Nah, nanti ada namanya data latih dan data uji. Data latih itu adalah data yang sudah ada, sedangkan data uji itu adalah data baru yang akan kita proses sedemikian rupa supaya data barunya tadi bisa terprediksi dan memiliki label ya kalau kasusnya menggunakan algoritma supervised learning. Oke, lanjut. Di sini ada contoh ya. Contoh dari dataset ini yang sudah rapi ya, datasetnya udah diproses, yang mana datasetnya berisi tentang informasi rumah seperti ukuran rumahnya, terus jumlah kamarnya, lokasinya beserta harganya. Jadi dari data ini yang akan kita jadikan prediksi label atau target yang ingin kita prediksi itu adalah harganya. Oke. Data latih ini data yang sudah ada ya, jadi data yang sudah terlabel. Jadi labelnya itu adalah harga rumahnya. Kalau kita lihat ke slide selanjutnya, itu kan ada berapa nih? Ada 4 data baru. Data uji itu data baru ya. Data baru yang belum punya label. Labelnya itu tadi kan harga rumahnya ya. Harga rumahnya berapa? Terus data baru 4 dan kita belum tahu labelnya itu apa dan harganya itu termasuk dalam kategori berapa. Nah, dengan ini kita bisa menggunakan supervised learning ya untuk memprediksi harga rumah dari 4 rumah yang ada atau yang tertera di data uji ya. Kalau di sini contohnya kita punya 4 data uji atau 4 data baru
yang perlu diprediksi berapa kira-kira harga rumahnya. Lanjut, supervised learning itu punya beberapa algoritma ya, yang mana nanti ada klasifikasi. Kita akan bahas fokusnya pada klasifikasi dulu. Dan sebelumnya, apa itu klasifikasi? Jadi klasifikasi ini adalah metode yang ada dalam machine learning yang gunanya itu untuk mengelompokkan data ke dalam kategori atau kelas tertentu berdasarkan dengan ciri-ciri atau karakteristik atau apapun lah yang bisa dikelompokkan dari data tersebut. Jadi metode ini adalah bagian dari supervised learning, yaitu model yang dilatih menggunakan data yang sudah diberi label atau kategori. Ya, jadi termasuk dalam kategori supervised learning, yang mana nanti klasifikasi ini punya beberapa algoritma lagi. Jadi dia ada subbagiannya lagi. Ya, contohnya di sini ada 4 data ya, 2 apel merah sama 2 nanas. Yang mana fungsi klasifikasi ini kan dia akan memetakan atau mengkategorikan benda ini ke dalam labelnya. Nah, di sini kita punya 4 data nih contohnya. Ketika kita training menggunakan machine learning model, nanti machine learning akan memprediksi si data kita ini melalui berbagai macam karakteristik yang kita tetapkan. Nah, contohnya kalau di sini mungkin dari warna ya. Apple berwarna merah dan nanas berwarna kuning. Jadi yang merah dikelompokkan dengan warna merah, kuning dikelompokkan dengan warna kuning. Jadi mereka jadi bergrup-grup dengan karakteristik yang sama. Klasifikasi sangat berguna dalam berbagai aplikasi nyata, yaitu pengenalan wajah, filtering email spam, deteksi penipuan, dan diagnosis penyakit, serta masih banyak lagi. Nah, ini kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya ya. Kalian bisa cek lagi, ada use case machine learning, yang mana machine learning itu di kehidupan sehari-hari kita digunakan seperti apa. Lanjut, tujuan utama klasifikasi adalah memprediksi kelas atau label dari data baru yang belum pernah dilihat oleh model berdasarkan pola yang telah dipelajari dari data yang ada. Maksud dari pola yang telah dipelajari dari data yang ada itu tadi adalah kumpulan data latih ya. Nah, untuk data baru yang belum pernah dilihat, maksudnya itu adalah data uji, yaitu data yang baru masuk, yang baru mau kita prediksi si data baru ini labelnya apa. Misalnya, jika kita memiliki data tentang buah-buahan dengan fitur, nah ini contohnya kayak tadi ya, seperti ukuran, warna, dan bentuk, itu bisa kita latih untuk mengidentifikasi jenis buah tersebut dikategorikan sebagai apple, nanas, atau apa. Nah, ini contohnya seperti yang tadi ya. Jadi kalau apple mungkin bisa kita kategorikan berdasarkan warnanya, karena warnanya yang paling mentereng ya. Di sini warna merah sama warna kuning. Nah, jadi di karakteristik machine learningnya itu bisa kita identifikasikan bahwa warnalah yang akan menjadi label atau pengenal si mesinnya ini untuk mengenali si warna merah masuk kategori apa, warna kuning masuk kategori apa, seperti itu ya. Ini contohnya aja, contoh sederhananya aja. Lanjut, proses klasifikasi melibatkan beberapa tahapan yang penting untuk dipahami agar model yang dihasilkan dapat memberikan prediksi akurat. Nah, ini merupakan langkah-langkah dalam klasifikasi. Yang pertama, pastikan kita punya data ya. Jadi kita harus mengumpulkan datanya biasanya data mentah yang mana harus diproses dulu. No problem ya kalau data mentahnya itu masih amburadul, bersera atau segala macem ya, yang masih bergabung kategori sama numerik gitu. Itu nggak masalah karena kita punya step selanjutnya, itu ada pra-pemrosesan data, atau biasanya namanya dalam bahasa Inggris itu pre-processing data. Jadi pre-processing data itu apa? Itu adalah tahap di mana data mentah kita tuh nanti akan dibersihkan supaya bisa diproses dan bisa dimengerti oleh model ya. Data yang perlu dibersihkan tuh seperti apa? Data duplikat mungkin contohnya, atau data-data yang tidak sesuai dengan data lainnya. Jadi kan biasanya data mentah itu data kategori semua, data numerik semua. Nanti kalau misalnya kita menggunakan data numerik tapi di beberapa celah itu ada data kategori ya, itu bisa kita hapuskan. Oke,
kita remove supaya ini juga berpengaruh pada prediksi modelnya nanti seakurat apa ya. Lanjut ada pembagian data. Nah, pembagian data ini sangat penting kalau kasusnya nanti datanya tuh imbalance ya, atau datanya tidak seimbang. Terus ada pemilihan algoritma klasifikasi. Nah, nanti kita akan pilih algoritma apa yang sesuai dengan data yang kita punya. Nanti kita akan bahas algoritmanya tuh apa aja. Lanjut ke alurnya yang kelima itu adalah pelatihan model. Nah, jadi si machine learningnya beserta metode algoritma yang kita pilih itu akan mentraining model kita menggunakan data yang sudah ada dengan data yang baru. Lanjut terakhir ada evaluasi model. Nah, evaluasi model ini juga punya metodenya masing-masing, dan yang paling populer ya biasanya confusion metric ya. Itu contohnya aja, nanti kalian bisa searching lagi metode-metode evaluasi yang lain dan lebih terbaru. Yang terakhir itu adalah deployment. Deployment ini jadi machine learning kita ini akan kita jadikan atau deploy menjadi apa, bisa jadi website atau desktop atau mungkin mobile dan segala macam ya. Lanjut, kita akan bahas tentang step by step proses klasifikasinya lebih detail ya. Tadi kan yang pertama ada pengumpulan data. Nah, ini adalah proses kita ini mengolah data yang mana datanya harus relevan dengan masalah yang akan kita selesaikan. Nah, contohnya ya, nanti ini akan berkesinambungan ya dengan proses-proses lainnya. Di sini kita pakai data yang tadi, masih data buah-buahan ya. Jadi contohnya di sini adalah kita ingin membangun model klasifikasi untuk identifikasi jenis buah. Oke. Seperti ukuran, warna, dan bentuk. Jadi ini ada contoh datanya. Data mentah ya. Jadi kalian bisa lihat di sini. Lanjut, itu adalah proses data pre-processing. Jadi ini merupakan proses di mana datanya itu akan dibersihkan atau disiapkan supaya dia bisa diproses ke step selanjutnya ya. Jadi di sini dalam data buah di atas kita perlu mengubah warna buah menjadi angka agar bisa digunakan oleh model. Nah, kenapa harus diganti menjadi angka? Karena sebenarnya komputer itu hanya mengenal angka 0 dan 1, teman-teman. Dalam kasus apapun, sebenarnya komputer tuh hanya mengerti bahasa numerik ya, atau dia cuma ngerti rumus-rumusan matematika 0 dan 1 doang ya. Jadi di sini kita memberi labelnya itu ada berapa nih? Apel, pisang, dan jeruk. Berarti ada 3 label ya. Dan di sini kita ubah dulu untuk warnanya. Merah itu 1, kuning itu 2, hijau itu 3, oranye itu 4. Ya, udah kita masukin, udah kita ubah datanya. Lanjut kita akan bagi datanya. Nah, setelah data diproses, langkah berikutnya adalah membagi data menjadi 2 set utama, yaitu data pelatihan atau data training dan data pengujian atau testing data. Biasanya sekitar 70 sampai 80%. Nah, ini biasanya ya umumnya kalau digunakan di penelitian-penelitian itu biasanya data latihnya 80%, data ujinya 20%, dan sebaliknya. Ini data dari yang kita punya ya. Jadi data yang kita punya tadi, data mentah di awal itu kita bagi. Fungsinya untuk apa? Sebenarnya cuman untuk melatih model seakurat apa model yang kita gunakan dengan data yang kita punya, dengan algoritma yang kita implementasikan, sebaik apa dia memprediksi data kita itu nanti labelnya benar apa enggak gitu. Dalam beberapa kasus split data atau pembagian data itu biasanya juga dibagi menjadi 3 bagian ya, yaitu ada training set, ada validation set, sama testing set. Kalau training set itu biasanya digunakan untuk melatih model, yang mana modelnya itu nanti belajar dari data ini, si training set ini, untuk menemukan pola atau hubungan dari antar data. Kalau testing set atau data uji ya bahasa Indonesianya, itu digunakan untuk setelah model selesai dilatih untuk mengukur performa akhirnya aja. Terus juga memberikan gambaran seberapa baik model ini
atau algoritma yang kita implementasikan bekerja pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, kalau untuk validation set, nah ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi performa model selama pelatihan, biasanya untuk tuning hyperparameter. Karena untuk menghindari overfitting ya. Nah, nanti masalah ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan biasanya nggak digunakan untuk melatih model. Jadi beda dengan training set dan testing set ya. Jadi untuk evaluasi aja. Biasanya perbandingan umumnya seperti ini ya. Kalau bisa dilihat di gambar, training set 60%, 20% validation, dan 20% testing set. Nah, ini bisa kalian ubah ya. Jadi ketika kalian ubah, biasanya akurasi dari modelnya tuh akan berubah-berubah gitu. Misalnya kalau kalian ubah jadi 50% banding 50%, balance gitu ya. Itu biasanya akurasinya akan berbeda. Jadi biasanya kalau kalian lihat atau baca-baca jurnal, biasanya di penelitian itu mereka split datanya itu berbeda-beda dan akan disatukan akurasinya dan dibandingkan mana pembagian atau split data yang akan menghasilkan akurasi yang paling tinggi. Lanjut kita masuk di pemilihan algoritma klasifikasi. Nah, jadi ini adalah tahapan di mana kita akan memilih algoritma apa yang akan kita gunakan. Nah, ini masih belum kita bahas ya algoritmanya, ini nanti kita bahas dulu tentang step by stepnya si proses klasifikasinya dulu ya. Jadi untuk memilih algoritma yang tepat itu pastikan kita lihat dulu data kita. Nah, datanya ini adalah data kecil atau data besar dan lain hal sebagainya yang harus kita telaah dengan kesesuaian data yang kita punya dengan algoritma yang akan kita implementasikan. Misalnya data skala kecil biasanya cocok dengan algoritma sederhana seperti logistic regression atau KNN ya. Sementara data set besar dan kompleks biasanya sesuai untuk random forest atau SVM atau support vector machine. Lanjut, step pelatihan model. Nah, jadi pada tahap ini, data pelatihan model dilakukan untuk mengajarkan komputer mengenal pola dalam data dan membangun model klasifikasi berdasarkan algoritma yang digunakan. Nah, jadi ini proses untuk pelatihan modelnya, trainingnya yang sebenarnya ini kita nggak bisa lihat. Biasanya kalau di machine learning itu pakai baris kode, yang mana kalau zaman sekarang itu lebih mudah. Tapi kalian tetap harus tahu step by stepnya si baris kode ini dia ngerjain apa. Nah, contoh yang kita bisa lihat di gambar ini ada data latih atau training data. Kita akan melatih datanya menggunakan algoritma machine learning, katakanlah kita menggunakan KNN mungkin ya. Udah tuh kita implementasikan ke baris kode KNN. Lanjut kita masukkan data uji, kita import si data-data yang kita punya. Lanjut algoritma dari machine learningnya ini akan running dan akan memprediksi serta nanti biasanya ada evaluasi model. Nah, jadi kalau sebenarnya untuk zaman sekarang lebih mudah ya machine learning, kita pakai baris kode dan ada library serta pustaka yang bisa kita gunakan. Biasanya kita tinggal panggil aja gitu. Jadi enggak serumit yang perhitungan manualnya sebenarnya ya, hanya menggunakan baris kode. Lanjut nih, nah ini untuk evaluasi modelnya ya, itu tahapan terakhir. Biasanya evaluasi model ini menggunakan algoritma juga ya, terserah kita sih mau menggunakan apa, tapi biasanya yang paling umum itu menggunakan akurasi, precision, recall, dan F1 score. Nah, jadi proses ini adalah proses yang memastikan bahwa model kita ini bekerja dengan baik atau tidak. Dan model yang terlihat hebat pada data latih belum tentu akan bekerja sama baiknya di dunia nyata, karena mungkin model tersebut terlalu hafal dengan data yang ada atau overfitting. Lanjut ada proses deployment. Nah, jadi ini adalah proses akhir ya, yang mana setelah modelnya diuji dan terbukti efektif baru bisa kita deploy. Nah, deploynya ini terserah
dari kitanya, ingin dideploy menjadi website kah, atau kalau di sini menjadi website ya. Jadi setelah deploy biasanya nanti kita tinggal maintenance. Ya, deployment atau penerapan model adalah tahapan ketika model machine learning yang sudah dilatih dan diuji diterapkan ke dunia nyata agar bisa digunakan. Model ini bisa diintegrasikan ke dalam aplikasi web, mobile, API, atau perangkat IoT. Setelah diterapkan tentunya penting untuk memantau performanya secara rutin ya. Jadi maksudnya kita akan terus melakukan pemeliharaan ya, karena teknologi kan berubah seiring waktu, selalu ada update, apalagi tentang aspek keamanan dan privasi data si pengguna ya, tetap harus diperhatikan. Oleh karena itu kita harus tetap maintenance. Jadi jangan setelah di-deploy langsung ditinggal udah begitu aja selesai, itu salah ya. Jadi kita tetap harus maintenance. Lanjut, kita ke jenis-jenis klasifikasi. Nah, sebelum kita masuk ke algoritma klasifikasi itu apa aja sih, kita akan berbelok dulu bahas tentang jenis-jenis klasifikasinya. Jadi ada subbagian lagi yang mana jenis klasifikasi ini ada beberapa. Ya, di sini ada 3 sebenarnya. Itu ada klasifikasi biner, klasifikasi multiclass, sama klasifikasi multilabel. Nah, ini kita akan bahas yang pertama klasifikasi biner dulu atau binary classification. Jadi ini adalah tipe klasifikasi dengan mengelompokkan data ke dalam 2 kategori atau label yang berbeda. Dengan kata lain, model hanya memiliki 2 pilihan untuk mengelompokkan data, yaitu kategori pertama atau kategori kedua. Jadi ini lebih gampangnya untuk klasifikasi biner itu hanya bisa memiliki label 2. Gitu aja cara gampang ingatnya ya. Kita lanjut ke klasifikasi multiclass. Nah, ini kan hampir mirip ya dengan multilabel. Multilabel sama multiclass. Kita bahas yang multiclass dulu. Nah, ini biasanya digunakan ketika data harus dikelompokkan ke dalam lebih dari 2 kategori. Kategori ya, bukan label. Jadi kalau untuk klasifikasi multiclass yang akan dikelompokkan itu adalah lebih dari 2 kategori. Kalau masih 2 kategori tadi masuk ke binary ya, tapi kalau lebih dari 2 kategori itu masuk ke multiclass ya. Misalnya dalam pengenalan gambar, model mungkin harus memutuskan bahwa gambar tersebut adalah binatang anjing, kucing, atau kata. Nah, ini contohnya ya. Jadi labelnya tuh ada 3, kucing, kata, anjing. Nah, terus data yang kita punya itu amburadul ya, bercampur. Kita training menggunakan model machine learning dan akan memprediksi sembari mencocokkan atau mensesuaikan dengan data uji. Barulah nanti akan diklasifikasikan apakah ini termasuk anjing, kucing, atau kata ya. Seperti itu. Kalau untuk yang klasifikasi multilabel, ini adalah labelnya yang lebih dari 1. Metode yang memungkinkan sebuah data dikategorikan ke dalam lebih dari 1 label atau kategori sekaligus. Berbeda dengan klasifikasi multiclass yang membatasi data hanya pada 1 kategori dari beberapa opsi. Klasifikasi multilabel memberikan fleksibilitas lebih besar dengan memungkinkan satu sampel data untuk memiliki beberapa label. Jadi bedanya dengan multiclass adalah kalau multilabel ini bisa masuk, maksudnya satu data itu bisa masuk ke dalam 2 kategori label ya, atau kelas. Nah, kalau multi kelas itu datanya labelnya ada banyak, tapi dia cuma boleh masuk ke 1 label aja. Seperti itu ya. Ini kan bisa lihat di gambar yang multi-class classification. Jadi labelnya di sini kalau yang multi-class labelnya tuh ada 4. Itu ada dog, cat, horse, sama mouse ya. Dan setelah diprediksi nantinya model ini hanya akan memberikan satu output, yaitu si dog ya. Dia termasuk ke anjing dong berarti ya kan. Nah, kalau multilabel itu satu data dia bisa masuk ke 2 kelas. Nah, ini untuk gambar yang mungkin gambarnya itu satu gambar itu lebih dari 1 objek. Nah, ini contohnya di multilabel classification itu ada gambar si anjing sama si kucing. Nah, labelnya
Itu ada 4 juga, ada dog, cat, horse, sama mouse ya. Dan ketika di generate menggunakan machine learning, itu keluarlah outputnya di 2 label ya. Jadi dia masuk ke label dog sama cat. Karena dalam satu gambar itu ada 2 objek. Nah, ini termasuk multi label ya. Jadi bisa dibedakan ya apa maksud dari jenis klasifikasi multi class sama multi label. Ingat-ingat kalau yang binary itu untuk mengkategorikan ke dalam 2 kategori ya, 2 kategori yang berbeda. Kalau yang multi class itu labelnya banyak tapi outputnya hanya boleh 1, jadi dia hanya boleh masuk ke 1 kelas. Kalau multi label, labelnya banyak dan dia bisa masuk ke lebih dari 1 label, seperti itu ya, untuk mengingatnya supaya lebih gampang. Oke, nah ini kita masuk ke algoritma klasifikasi. Jadi di dunia machine learning, algoritma klasifikasi adalah alat yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori atau kelas tertentu berdasarkan karakteristik pada data tersebut. Nah, di sini ada beberapa yang termasuk dalam algoritma klasifikasi. Itu ada KNN, ada decision tree, ada random forest, ada SVM ya atau super vector machine, ada naive Bayes dan logistic regression. Nah, yang paling populer tuh biasanya naive Bayes ya. Naive Bayes sama ada SVM untuk klasifikasi sentimen. Nah, nanti untuk lengkapnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya, di pertemuan ketiga. Oke, untuk kebutuhan absen tolong dijawab ya, kuis berikut 1 aja. Jadi kuisnya itu kalian diminta untuk menjawab dalam kasus dimana kalian itu seorang data scientist ya, diminta untuk membangun sistem klasifikasi untuk membantu proses pengambilan keputusan di suatu organisasi atau bisnis. Jadi yang saya ingin tanyakan adalah apa sih sektor yang kalian ambil. Jadi skenario di dunia nyata mana yang kalian ambil, itu 1. Terus yang kedua, apa saja labelnya. Jadi di data tersebut kemungkinan ada berapa label. Seperti itu. Terus yang ketiga, dengan data yang dipunya dan data berlabel tadi, metode klasifikasi apa yang cocok untuk digunakan dan apa alasannya. Jadi 3 poin ya. Tolong dijawab 3 poin tersebut. Yang pertama, skenario yang mau kalian ambil tuh apa? Misalnya contohnya di pendidikan, Bu, gitu. Terus yang kedua, tentukan labelnya. Labelnya apa? Misalnya contohnya tadi kan saya di sektor pendidikan ya, labelnya adalah lulus tepat waktu dan tidak lulus tepat waktu. Nah, berarti 2 label ya. Terus yang ketiga tadi, metode klasifikasi apa yang cocok untuk digunakan. Misalnya saya pilih metode klasifikasi random forest. Karena apa? Alasannya apa? Karena bisa menangani data numerik, terus data yang kompleks, atau cukup menunjukkan fitur mana yang paling berpengaruh untuk menentukan label. Contohnya seperti itu ya. Contohnya jangan sama seperti saya ya. Jadi kalian bisa cari di sektor-sektor lain, misalnya di sektor pertanian atau kesehatan, keuangan dan segala macam. Itu banyak banget ya yang menggunakan proses klasifikasi. Oke. Jadi terima kasih teman-teman sudah menonton dan mendengarkan sampai habis. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.